Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kembali lagi dengan Ibu dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik anak-anak, seperti biasa ya, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya ya. Hayo, siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Nah, perintah untuk saling tolong-menolong terhadap sesama manusia telah Allah sebutkan dalam firman-Nya. Hayo, siapa yang masih ingat dalam surah apa? Ya, betul sekali. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, Allah memerintahkan kita untuk hidup saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Sedangkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, Allah memerintahkan kita untuk tidak saling berprasangka buruk terhadap orang lain dan tidak menggunjingkan satu sama lain. Paham ya anak-anak? Oke anak-anakku yang sholih dan sholihah, apakah kalian masih ingat lagu tentang rukun iman? Nah, untuk mengingatnya kembali, kita dengarkan bersama-sama ya. Rukun iman yang pertama, hati yakin kepada Allah. Mari hafalkan dan amalkan, hati rendah disayang oleh Allah. Rukun iman yang kedua, yakin kepada malaikat Allah. Mari hafalkan dan amalkan, hati rendah disayang oleh Allah. Rukun iman yang ketiga, meyakini kitab-kitab Allah. Mari hafalkan dan amalkan, hati rendah disayang oleh Allah. Rukun iman yang keempat, yakin kepada Nabi Allah. Mari hafalkan dan amalkan, hati rendah disayang oleh Allah. Rukun iman yang kelima, yakin dengan hari kiamat. Mari hafalkan dan amalkan, hati rendah disayang oleh Allah. Rukun iman yang keenam, yakin kepada takdir Allah. Mari hafalkan dan amalkan, hati rendah disayang oleh Allah. Anak-anak, tadi kan rukun iman itu ada 6. Nah, rukun iman yang keenam atau yang terakhir adalah meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pembahasan kita pada hari ini adalah menerima adanya qada dan qadar Allah. Namun sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama adalah
siswa mampu menjelaskan makna qadha dan qadar dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menganalisis perilaku yang mencerminkan iman kepada qadha dan qadar dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan hikmah beriman kepada qadha dan qadar dengan baik dan benar. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan dalil nakli beriman kepada qadha dan qadar dengan baik dan benar. Nah, baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, Ibu punya beberapa gambar nih. Gambar apa sih, Ibu? Nah, kalian lihat dan cermati ya. Yang pertama ada gambar ini. Ini adalah gambar bayi. Kenapa gambar bayi, Ibu? Anak-anak pernah berpikir nggak sih, kenapa ya aku lahir di Indonesia? Kenapa nggak di Amerika? Atau kenapa nggak di Jepang? Pasti kan pernah berpikiran seperti itu. Lanjut kepada gambar yang kedua adalah gambar matahari yang terbit dari ufuk timur. Kenapa sih matahari itu selalu terbit dari ufuk timur? Kenapa nggak dari selatan? Kenapa nggak dari utara? Atau kenapa nggak bergantian, Bu? Terus yang ketiga ada gambar tentang juara lomba sepak bola atau juara-juara lomba lain. Kenapa sih yang menang itu harus si A? Atau kenapa sih yang menang itu si B? Kenapa nggak si C? Atau kenapa nggak anak-anak lain? Anak-anak pasti sering sekali berpikiran seperti itu kan? Nah, anak-anak, gambar-gambar yang telah Ibu sebutkan tadi adalah fenomena-fenomena kehidupan yang sering sekali kita temui. Hayo, masih bingung ya? Apa sih di balik semua gambar-gambar itu, Bu? Gambar-gambar tadi adalah contoh-contoh dari qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kita sebutkan nantinya. Nah, sebelum kita menyebutkan atau memahami tentang contoh qadha dan qadar, mari kita bersama-sama untuk memahami terlebih dahulu makna atau arti qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak masih belum tahu kan? Nah, mari dengarkan penjelasan Ibu dengan seksama ya. Yang pertama adalah makna dari qadha. Simak cerita berikut ini ya, anak-anak. Salim memiliki kemampuan menulis kaligrafi. Setiap hari, Salim berlatih meningkatkan kemampuannya dalam menulis kaligrafi. Salim berharap dapat ikut perlombaan kaligrafi pada tingkat kecamatan dan dapat memenangkannya. Namun, setelah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba kaligrafi tersebut, Salim gagal meraih juara tingkat kecamatan. Salim menyadari bahwa dalam perlombaan tersebut terdapat peserta lain yang lebih baik tulisan kaligrafinya daripada dirinya. Salim pun menyadari bahwa kegagalan ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak atas segala sesuatunya. Salim percaya bahwa di balik kegagalan tersebut ada ketentuan lain yang merupakan hikmah bagi dirinya. Baik anak-anakku, apakah kalian sudah cermati cerita tadi? Apakah Salim menerima kegagalannya dalam lomba kaligrafi? Iya, betul sekali. Salim menerima kegagalannya dalam lomba kaligrafi dengan lapang dada. Karena apa? Karena Salim menyadari ada peserta lain yang tulisan kaligrafinya jauh lebih bagus daripada dirinya. Salim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi juara pertama dalam lomba kaligrafi tersebut. Akan tetapi Salim percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala punya ketentuan lain untuk dirinya. Nah, anak-anak, dari peristiwa Salim tadi dalam lombanya yang gagal tersebut kan, nah itu adalah salah satu contoh qadha. Untuk itu marilah kita bersama-sama simak ya. Apa sih makna qadha itu? Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Itulah qadha. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jadi anak-anak, bencana apapun yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang tahu. Begitupun dengan hari kematian kita, dengan datangnya hari kiamat tidak ada yang tahu anak-anak. Nah anak-anakku, sekarang kita ke contoh-contoh kodok ya. Segala kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda adalah contoh kodok. Misalnya, matahari yang terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Kematian yang pasti datangnya. Bumi serta planet-planet lain yang berputar sesuai porosnya. Itulah contoh-contoh kodok. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kodok atau ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anakku, setelah kita memahami makna kodok, di balik itu semua ada hikmah yang dapat kita ambil setelah beriman kepada kodok. Anak-anak yang beriman kepada kodok akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, disiplin atau datang tepat waktu ke sekolah atau kegiatan-kegiatan lain. Yang kedua, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya seperti untuk belajar atau melakukan hal-hal positif lainnya. Yang ketiga, menerima berapapun itu uang jajan yang dikasih orang tua. Ayo, pasti anak-anak sering kan marah-marah kepada orang tua kalian saat uang jajannya itu lebih sedikit dari biasanya. Tidak boleh ya anak-anak. Kalian harus bersyukur, alhamdulillah, berapapun uang yang akan dikasih orang tua kalian kepada kalian. Siap ya? Lalu yang terakhir adalah bersikaplah sopan dimanapun tempatnya, baik itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar kalian. Nah anak-anakku, lanjut ke pembahasan yang kedua ya, yaitu tentang qadar. Apa sih qadar itu? Qadar adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar itu dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar itu apa, Bu? Ikhtiar adalah usaha manusia, usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Itulah ikhtiar. Nah, anak-anakku, segala sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi itu pasti ada sebabnya. Misalnya kita bekerja keras sehingga bisa sukses dan berhasil. Nah, keberhasilan kita itu tergantung pada gigih tidaknya usaha kita dalam memperjuangkan keberhasilan itu. Nah, anak-anakku, segala sesuatu yang kita peroleh itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus kita usahakan. Misalnya, anak-anak temannya ada yang juara kelas atau juara lomba matematika misalnya. Mereka memperoleh semua itu tidak secara langsung anak-anak, tidak secara instan, tetapi dengan usaha yang gigih. Misalnya mereka belajar setiap hari, rajin belajar, setiap hari berdoa, dan usaha-usaha mereka lainnya. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, sekarang kita sebutkan contoh-contoh qadar yuk. Yang pertama, menjadi juara kelas dan juara lomba cerdas cermat karena rajin belajar dan sering berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato karena gigih dalam berlatih. Yang ketiga, menjadi anak yang disayangi dan disenangi dalam pergaulan karena sangat ramah dan sering menyapa satu sama lain. Nah, anak-anakku, setelah memahami makna dan tahu contoh-contoh qadar,
kita bertambah yakin tentang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita simak hikmah beriman kepada qadar berikut ini ya. Seseorang yang beriman kepada qadar akan melakukan hal-hal atau akan bersikap sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri untuk mengerjakan tugas, seperti contohnya mengerjakan ujian akhir semester dengan usaha sendiri. Yang ketiga, giat dalam belajar atau gigih dalam belajar. Misalnya, sebelum pergi tidur, anak-anak belajar terlebih dahulu. Baik anak-anakku, sudah paham ya tentang makna qada dan qadar Allah? Ingat, anak-anak wajib mengimani rukun iman yang terakhir ini. Nah, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, yaitu yang pertama dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 38. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fi ma faradallahu lah sunnatallahi fil ladina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Artinya, tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Yang kedua, Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Al-Qamar ayat 49. Itulah anak-anakku pelajaran tentang menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, anak-anak harus meyakini ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tugas rumah untuk kalian. Tugasnya adalah ada di buku paket pada halaman 73. Nah, di sana ada tes tertulis. Silakan kalian kerjakan, kemudian ditulis di buku tulis dan dikirim di WA group seperti biasa. Paham ya anak-anak? Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.